Pernahkah kamu mendengar kisah pohon gorkot? Dalam Al-Quran dijelaskan pohon gorkot merupakan pohon yang akan menyelamatkan kaum Yahudi di akhir zaman. Dinyatakan pohon gorkot akan menjadi tameng untuk mereka. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Allah yang mengetahui alasannya. Berikut kisah pohon yang berbicara di akhir zaman. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia." Kecuali pohon gorkot, maka itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi. Kaum Zionis, apakah mereka yang berada di tanah Palestina maupun yang tersebar di Amerika dan Eropa, sangat yakin bahwa era milenium ketiga ini merupakan pintu gerbang pada akhir zaman. Kasus WTC 911 di mana menara kembar WTC yang dilihat dari jauh bagaikan sebuah gerbang ditengarai dengan sengaja diruntuhkan, maka seakan terbukalah suatu era baru bagi keyakinan ini. Segala daya upaya mereka lakukan guna menghadapi datangnya Mesias yang mereka yakini akan memimpin mereka dari kuil Sulaiman untuk menaklukkan dunia. Di satu sisi mereka mengaku sangat yakin akan bisa mengalahkan seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam, dan menjadi pemimpin dunia. Namun di sisi lain, mereka juga berlomba-lomba menanami tanah Palestina yang mereka duduki secara tidak sah dengan pohon gorkot atau nama latin Nitraria retusa. Lihat ulah para Zionis Yahudi yang berlomba-lomba menanami tanah Palestina dengan pohon gorkot, maka kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum Yahudi itu sesungguhnya memahami hakikat hari akhir, di mana mereka akan dikejar-kejar oleh umat Islam dan hanya pohon gorkotlah satu-satunya tempat yang tersedia dipakai guna tempat persembunyian kaum Yahudi. Tidak diketahui secara pasti kapan kaum Zionis Israel menanami tanah Palestina dengan pohon gorkot. Hanya saja melalui website Jewish National Fund atau www.gnf.org disebutkan bahwa di tanah Palestina telah ditanami sebanyak 220 juta batang pohon gorkot. Uniknya dengan serius dan profesional, kaum Zionis juga mengiklankan di dalam situs tersebut bahwa siapa saja yang membeli pohon gorkot secara online dan kemudian menyumbangkannya ke Israel untuk ditanami di tanah Palestina. Alasan kenapa pohon gorkot melindungi Yahudi sudah terjawab dari hadis bahwa pohon gorkot merupakan pohonnya orang Yahudi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian atau muslimin memerangi Yahudi." Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon gorkot yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis barusan, dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih tanpa perdebatan pendapat, dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada hal yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja. Sepanjang 14 abad lamanya, tiap ada orang yang baca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut kening. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup, sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum lagi menjadi sosok negara superpower yang ampuh. Keangkuran Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Komunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Nyaris tidak ada tempat untuk Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka aman bila tinggal di wilayah Khilafah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi Ahlul Zimah atau kafir zimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rezim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi.
Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini kecuali penguasa Muslim Turki Utsmani. Maka selama 14 abad itu, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka, lantaran mereka termasuk Ahlul Zimmah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi dunia melakukan agresi, penjajahan, dan mencaplokkan sebuah negeri Islam merdeka, Palestina. Dan pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini. Karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan, dan kerahiman umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab-Israel. Barulah di masa sekarang ini hadis ini menjadi lebih punya arti setelah terkuaknya misteri. Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa. Dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Konon terbentuknya negara-negara superpower, penjajahan barat atas dunia timur, naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya, semua tidak lepas dari skenario mereka. Inggris kolonialis di masa lalu dan Amerika imperialis di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Israel. Karena itu mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka.